Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada siswa kelas 11 ya, yang sekarang sudah naik dari kelas 1 ke kelas 11. Yang kedua, di kelas 11 ini, jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Hal-hal yang sekiranya di kelas 1 itu kurang baik ditinggalkan, tingkatkan yang baik-baik saja ya. Misalnya disiplin, kemudian karakter yang baik, itu yang ditingkatkan ya. Di pertemuan ini, pertemuan yang pertama di mata pelajaran teknik pemesinan fris, nanti yang mengampu adalah saya ya, namanya sudah tahu ya. Untuk yang kelas 11 TPD ini mungkin sudah pernah diajar saya di kelas 10 ya, yaitu di mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Di kelas 11 nanti ketemu dengan saya lagi, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Mata pelajarannya yaitu teknik pemesinan fris. Di kelas 2 ini saya hanya mengajar 11 TPD saja. Jadi nanti yang 11 TPA, TPB, TPC itu nanti dengan Pak Eko Susanto. Yang 11 TPD itu nanti dengan saya ya. Nah, nama mata pelajarannya adalah teknik pemesinan fris. Jadi nanti kalian di kelas 11 itu sudah masuk ke penjurusan yang namanya mesin. Kalau kelas 1 kan masih umum ya, seperti dasar perancangan teknik mesin, kemudian ada pekerjaan dasar teknik mesin, itu kan sebenarnya masih umum. Nah, di kelas 2 ini nanti sudah langsung ke mata pelajaran yang penjurusan ya. Jadi nanti ini full pelajaran praktek ya. Walaupun nanti ada beberapa teori di awal ya, tapi sebenarnya ini adalah pelajaran praktek ya. Ada teknik pemisahan fris, nanti juga ada teknik pemisahan bubut, ada CNC ya, itu di kelas 11. Ada juga nanti gambar teknik ya. Langsung saja ke pengantar KBM ini selama semester 1. Ini Gerata Pamong. Jadi ini hanya untuk kelas 11 TPD ya. Jadi saya ngajarnya hanya kelas 11 TPD. Nomor WA ini bisa ditulis, nah, nomor HP juga bisa ditulis ya sana atau disimpan. Nanti misalnya mau mengumpulkan tugas bisa melalui WA atau melalui Google Classroom ya. Berikutnya terkait dengan KBM di semester 1, khususnya yang 11 TPD ya, yang teknik pemesinan fris. Dikarenakan ini pandemi belum reda, KBM untuk sementara waktu ini dilaksanakan secara daring ya. Tetapi karena ini pelajaran praktek, nanti tetap ada prakteknya ya. Kita menunggu instruksi dari sekolah kapan akan dilaksanakan praktek. Jadi untuk sementara waktu teori daring, kemudian nanti saat praktek ya kita langsung ke tatap muka ya. Tapi karena kalian kelas 2, otomatis nanti porsi teorinya ini sebenarnya lebih banyak ya dibandingkan nanti yang praktek. Karena apa? Karena nanti kalian di kelas 11 semester 2 di bulan Februari sampai April itu nanti ada pelaksanaan prakerin, praktek kerja industri. Jadi untuk prakteknya ya kemungkinan nanti di semester 1 sama dengan Januari di semester 2. Jadi sedikit untuk prakteknya ya untuk yang kelas 2 ya. Jumlah pertemuan untuk semester 1 itu hanya 20 pertemuan. Ini saya kira-kira sekitar ini ya, 21 sampai 20 pertemuan. Teorinya adalah 6 pertemuan, pertemuan prakteknya adalah 12 pertemuan. Nah, nanti secara daring kita maksimalkan teorinya sehingga nanti saat
PTM atau tatap muka itu kita langsung ke prakteknya ya. Diharapkan nanti teori secara daring ini kalian bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian mid semester satu pertemuan ini biasanya di akhir September sampai awal Oktober ya. Kemudian ujian semesteran itu di Desember. Jumlah jam mata pelajaran adalah 7 jam per minggu. Nah, ini cukup banyak ya. Di kelas 1 itu maksimal 5 jam pelajaran ya. 5 jam. Kalau di kelas 11 atau kelas 2 itu 7 jam pelajaran. Teknik pemesinan face 7 jam, nanti bubut juga 7 jam, CNC nanti 6 jam, gambar nanti 4 jam. Itu adalah pelajaran-pelajaran praktek ya. Jadi cukup lama ya. Walaupun 7 jam ini nanti kalau buat praktek itu cepat ya. Kalau buat teori mungkin lama 7 jam ya. Tapi kalau untuk praktek, wah ini terasa lebih cepat ya. Itu KBM semester 1 ya. Yang berikutnya terkait KBM daring, ini saya jelaskan yang KBM daring dulu. Selama pembelajaran daring, materi disampaikan sesuai jadwal mata pelajaran teknik pemesinan fris. Karena kalian terjadwal itu di hari Rabu ya, maka materi atau video pembelajaran akan saya sampaikan di hari Rabu. Bisa pagi, bisa nanti siang ya, sesuai dengan jadwal ya. Yang penting kalian selalu standby ya saat hari-hari kegiatan belajar mengajar atau standby ya. Nanti kalau ada tugas dari guru secara daring ya bisa langsung dikerjakan. Yang kedua, pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom dengan kombinasi video pembelajaran lewat YouTube atau yang lainnya ya. Jadi saya harapkan kalian sudah masuk ke Google Classroom. Untuk teman kalian yang belum, silahkan bisa masuk ke Google Classroom. Kalau ada kendala bisa kontak wali kelas ya, nanti wali kelas biar kontak ke guru mata pelajaran. Kemudian YouTube, ya ini saya akan kombinasikan dengan YouTube. Jadi ada penjelasan lewat YouTube, itu kalian bisa menyimak ya lewat YouTube tersebut ya. Yang ketiga, peserta didik melakukan presensi melalui Google Classroom. Batas waktunya kalau di sini itu kan sampai jam 5, tapi saya beri toleransi sampai 1 minggu ya. Nah, nanti di Google Classroom ini kalau kalian kelas 10 mengikuti pembelajaran Google Classroom-nya, itu ada form untuk presensi. Nah, form untuk presensi ini kalian nanti klik, kemudian isi presensi di situ ya. Jangan hanya dibuka saja kemudian tidak diisi, nanti tidak terekap ya. Pengalaman yang kelas 10 kemarin, nah, itu ada beberapa siswa yang saat daring itu enggak absen sama sekali ya. Jadi di rekapan saya itu kosong ya, absennya ya. Itu sebagai pelajaran saja, nanti di kelas 11 jangan diulangi lagi. Kalian harus aktif ya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian batas waktu presensi adalah 1 minggu ya. Lewat itu tidak akan saya rekap ya. Yang telat ya sudah telat ya. Tidak ada susulan untuk presensi ya. Kemarin ada guru yang mengatakan presensinya baru sekarang, padahal pelajarannya sudah 1 tahun sebelumnya. Ini kan aneh ya. Itu jadi presensi mohon untuk tertib, disiplin, karena ini nanti direkap kemudian saya sampaikan ke pihak sekolah ya, sebagai bukti siapa saja yang mengikuti pembelajaran saya. Nomor 4, peserta didik harus aktif berdiskusi. Ini bisa di Google Classroom, bisa di YouTube ya. Kalau di YouTube bisa lewat kolom komentar, kalau di Google Classroom bisa mengajukan pertanyaan lewat
komentar pada pertemuan saat itu, ya, pertemuan 1, 2, atau 3 terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Ya, nanti bisa bertanya terkait materi, ya, atau mungkin pertanyaan yang kaitannya dengan mesin kelas 2 boleh, ya. Jadi silakan untuk aktif untuk bertanya, karena keaktifan ini nanti juga akan saya nilai. Yang berikutnya 5, nanti saat pembelajaran daring, ya, misalnya ada kendala, misalnya kalian pertemuan pertama sudah absen, minggu berikutnya kok HP-nya rusak, ya silakan untuk komunikasikan dengan pamong mata pelajaran atau wali kelas, sehingga bisa diberikan solusi, ya. Jadi jangan terus menghilang, ya. Bilang-bilang nanti di akhir semester kemarin HP-nya rusak pak, tidak absen, ya, itu tidak seperti itu, ya. Jadi diusahakan untuk aktif, ya, misalnya ada kendala, ada pertanyaan untuk disampaikan. 6. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan batas waktu pengiriman 1 minggu. Ya, ini tugasnya juga satu minggu, ya, sama seperti Pak Sandi. Jadi jangan sampai kalian mau numpuk tugas, ya. Tugas minggu ini ya dikerjakan minggu ini, ya, jangan di akhir semester, ya. Nah, kemarin ada beberapa yang saya sampaikan di akhir semester itu ada anak yang belum mengumpulkan tugas, ya, itu banyak, ya. Itu jangan sampai terulang lagi, ya. Saya hanya menilai dari hasil pekerjaan kalian, ya, tidak bisa nggak ada pekerjaannya kemudian dinilai, itu, ya. Jadi tugas tolong untuk disiplin dalam mengumpulkan tugas. Yang berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kalian lalui di semester 1 untuk mata pelajaran teknik kemesinan fris. Yang pertama adalah memahami bagian-bagian mesin fris berdasarkan jenisnya. Nah, mesin fris ini kan mungkin kalian masih belum familiar, ya. Di kelas 1 belum ada. Nah, mesin fris itu nanti adalah mesin yang digunakan untuk membuat benda kerja yang datar, ya, yang rata. Misalnya membuat kotak persegi, membuat bidang bertingkat, nanti juga bisa membuat segi 6, ya, segi 8, ya, segi yang beraturan itu bisa dibuat dengan mesin fris. Ya, nanti kalau kalian ke sekolah itu bisa lihat di bengkel fris itu ada beberapa mesin fris, ya. Nah, jika di 1 kalian harus paham bagian-bagian dari mesin frisnya. Kedua, memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk proses pengefrisan. Saat kalian mengoperasikan mesin fris itu ada beberapa handle yang perlu kalian gunakan, ya. Jadi harus paham dulu. Nah, sebelum kalian menggunakan harus paham, ya. Jangan sampai kalian belum paham langsung ke mesin dioperasikan bingung, ya. Mending kalau bingung, kalau terjadi kecelakaan kerja itu lebih bahaya lagi. Jadi sebelum ke mesin, sebelum praktek harus paham ini handle-handlenya. Ketiga, memahami mesin-mesin fris untuk jenis pekerjaan tertentu. Jadi ada beberapa jenis mesin fris yang digunakan untuk pekerjaan tertentu. Misalnya untuk mesin fris kopi. Mesin fris kopi itu mesin fris untuk mengkopi benda yang sudah jadi untuk dibuat sama seperti itu, ya. Jadi sini ngopi, ada kunci, mau buat kunci yang sama persis itu di kopi dengan mesin fris kopi dan sebagainya. Nanti ada beberapa jenis. Yang keempat, menganalisis kecepatan putar. Ini sama dengan mesin bubut. Jadi spindle-nya, ya, atau pisau frisnya itu nanti muter, ya. Itu nanti yang akan menyayat benda kerja. Nah, kecepatan muternya ini nanti dihitung, ya. Karena untuk bahan satu dengan bahan yang lain itu kecepatan putarnya nanti akan beda. Ada yang pelan, ada yang tinggi. Itu kapan kalian gunakan kecepatan yang tinggi, kapan kalian gunakan kecepatan yang
yang rendah. Itu harus dianalisis dulu. Kemudian yang KD kelima, memahami alat potong mesin freeze tadi. Jadi ada beberapa jenis alat potong yang digunakan untuk proses pengefreezan. Misalnya membuat roda gigi, itu otomatis dengan menggunakan alat potong namanya pisau modul. Ada juga nanti end mill, ada juga nanti pisau face mill, ada juga balnus dan sebagainya. Itu nanti fungsinya berbeda-beda, ya. Tapi kalau di bengkel itu biasanya yang paling banyak digunakan itu ya yang end mill, yaitu paling sering digunakan itu alat potong. Yang keenam, menganalisis alat potong pada holder sesuai keperluannya. Nah, nanti ada beberapa holder itu adalah untuk yang memegang alat potong ya. Nanti ada mesin freeze yang horizontal, ada mesin freeze yang vertikal, itu holdernya itu berbeda, alat potongnya juga berbeda. Ada alat potong yang bisa digunakan di mesin freeze vertikal, ada yang tidak bisa, ya nanti disesuaikan. Itu untuk yang KD 1 sampai 6. Untuk yang 4.1 ini KD untuk praktek ya. Jadi yang 3.1 ke bawah itu untuk pengetahuan, 4.1 ke bawah ini untuk keterampilan. Yang berikutnya ada 12 ya, ini untuk semester 1. 3.7 adalah mengklasifikasikan penjepit benda kerja. Penjepit benda kerja itu seperti ragum. Ya, kalau kalian di kelas 1 ada praktek kerja bangku, itu kan bendanya dijepit di ragum. Ya. Di freeze juga ada. Jadi benda nanti yang kamu di freeze harus dijepit. Ya, bisa menggunakan ragum, bisa dijepit dengan di meja freeze-nya langsung, itu juga bisa, atau dengan alat bantu lain, misalnya kepala pembagi juga bisa. Kelas 8, menganalisis penjepit benda kerja pada meja mesin. Ya, ini hampir sama ya, ini yang dianalisis. 9, mengevaluasi parameter pemotongan mesin freeze untuk berbagai jenis pekerjaan. Jadi parameter pemotongan itu salah satunya tadi ada kecepatan putar. Ya. Parameter yang lain nanti ada kecepatan potong, ya, ada kecepatan pemakanan, nanti ada juga kedalaman. Jadi kedalaman pisau freeze-nya itu juga termasuk parameter. Itu nanti dievaluasi. Misalnya dengan kecepatan sekian ternyata hasilnya permukaannya kok kasar ya. Supaya halus bagaimana? Oh, tingkatkan kecepatan putarnya atau kurangi kedalaman pemotongannya. Itu dievaluasi. Yang ke-10, menerapkan prosedur teknik pengefreezan balok segi 4 ya. Nah, nanti ini sudah praktek ya. Jadi kalian membuat balok segi 4. Jadi balok segi 4 itu nanti bendanya bisa dari bentuk silindris kemudian dijadikan balok, atau dari balok kemudian kalian buat sesuai dengan ukuran yang ada di gambar kerja. Ya, yang penting membuat balok segi 4. 11, menerapkan standar prosedur teknik pengefreezan gigi rek dan roda gigi lurus. Nah, ini materinya kelas 11, cuma nanti untuk prakteknya ini biasanya di kelas 12 ya, karena waktunya terpotong untuk prakrim sehingga tidak ada waktu untuk ini pengefreezan rek dan roda gigi lurus ya. Yang ke-12, menerapkan prosedur teknik pengefreezan benda bertingkat. Ya, benda bertingkat itu ya seperti tangga itu ya. Nah, ada yang diameternya kecil, ada yang besar dan seterusnya. Itu benda bertingkat. Nah, ini kemungkinan yang dipraktekkan ada ya yang KD 10 dan 12. Ya. Nanti kalau masih ada waktu ya kita coba untuk membuat roda gigi lurus. Ya. Itu untuk KD selama 1 semester. Untuk mata pelajaran teknik pemesinan freeze-nya ya. Maaf, ini 1 semester ya. Kemudian yang ini adalah yang di semester 2 ya, jadi semester 1 hanya sampai 6, kemudian semester 2 ini sampai 12 ya. Itu untuk kompetensi dasar. Nanti kalau misalnya belum
paham atau mau ada yang tanyakan, bisa tanyakan lewat komentar ya. Yang berikutnya adalah penilaian. Ini sama seperti kelas 1 ya, kita sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikapnya itu dari sikap saat praktek atau keaktifan saat pembelajaran daring di Google Classroom. Jadi saat praktek itu saya nilai adalah sikapnya juga. Praktek kok guyon dengan temennya, praktek kok tidak memakai APD yang lengkap ya, praktek kemudian kok datanya terlambat atau tidak mau membersihkan bengkel ya, itu nanti sikapnya juga nilainya rendah ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, nanti diambil dari ulangan harian mid semester dan penilaian akhir semester. Ulangan harian nanti bisa lewat Google Form atau nanti ulangan harian saat tatap muka. Ketiga adalah keterampilan, itu biasanya saya ambil di praktek ya. Jadi prakteknya itu hasilnya saya nilai, prosesnya juga saya nilai, sikapnya juga nanti masuk ke sini juga saya nilai ya. Itu untuk penilaian ya. Ini kalau kalian kelas 1 ya sudah paham ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya hampir sama. Yang berikutnya adalah job praktek. Karena teknik pembicaraan flash ini adalah pelajaran praktek ya, nanti ada job untuk praktek. Nah, job prakteknya itu, ini yang tahun kemarin itu membuat nipple regulator dan membuat tangkai tab. Karena ini tahun kemarin itu masih pandemi, ini tidak terlaksana ya. Yang terlaksana itu adalah membuat balok segi 4 ya. Jadi kemungkinan yaitu besok kita akan membuat balok segi 4 itu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah normal kembali ya, kita bisa membuat tangkai tab atau nipple regulator. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk pengantar pembelajarannya ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri ya, ini saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan lagi. Pertama adalah di kelas 11 itu nanti akan ada yang namanya praktek kerja industri atau PKL. Nah, PKL itu akan dilaksanakan di bulan Februari sampai April. Jadi kalian sekarang sudah kelas 11, sudah mulai untuk mencari ya. Paling tidak sudah punya angan-angan, saya besok mau PKL di sini ya. Sehingga nanti kalau misalnya sudah ada instruksi dari sekolah untuk mencari tempat prakerin, kalian sudah punya ya. Itu untuk kelas 11 ya. Jadi mulai sekarang bisa disiapkan kira-kira mau prakerin di mana, yang mau di luar kota, mau di dalam kota Purworejo ya, itu harus disiapkan ya. Yang kedua, di kelas 11 itu juga nanti kalian mulai untuk praktek ke mesin. Jadi pertama kali kalian nanti praktek ke mesin. Nah, itu silahkan ikuti petunjuk atau tata tertib yang ada di bengkel. Nah, besok akan saya jelaskan tata tertib praktek di bengkel ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi diperhatikan penjelasan tadi. Kemudian kalau ada yang mau tanyakan bisa lewat kolom komentar. Nah, materi untuk pertemuan berikutnya yaitu mengenai bagian-bagian mesin flash berdasarkan jenis dan fungsinya. Jadi saya lihat sebentar untuk materi yang berikutnya itu. Nah, ini ya, ini bagian-bagian mesin flash. Nah, jadi seperti ini. Ini salah satu dari gambar mesin flash ya. Itu akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.